Halo semua pencinta horor misteri, selamat datang dan ambil hikmah dari cerita ini yang kami sajikan. Bantu subscribe bila ringan jempolmu. Aku doakan kamu dan semua keluargamu masuk surga. Amin. Awal kisah horor misteri hari ini, suatu desa diteror saat malam hari. Di sebuah desa terpencil bernama Kurangsari, warga sering mengeluh tidak bisa tidur nyenyak. Suara langkah kaki terdengar di loteng, suara napas berat di dekat telinga, dan kadang ada jeritan tengah malam yang menghilang tanpa jejak. Mereka percaya itu ulah si hantui, arwah wanita yang mati gantung diri karena dituduh sebagai dukun santet. Legenda si hantui Noe Tonon. Dari cerita mulut ke mulut penduduk si hantui bangkit dari kuburnya karena tidak pernah mendapatkan keadilan. Ia menjadi sosok hantu berambut panjang, bermata merah menyala, dan tubuh menggantung seperti masih tergantung di tali. Ia hanya datang di malam hari, menyusuri rumah-rumah yang gelap dan tenang. Korbannya adalah orang-orang yang lupa membaca doa sebelum tidur. Teror hantui mulai menghantui penduduk desa Kurangsari. Drina, seorang gadis kota, ia tidak sendiri. Ia bersama keluarganya menginap di rumah neneknya di Kurangsari. Ia tidak percaya cerita hantu. Malam pertama, ia langsung tidur tanpa membaca doa. Tengah malam, di antara mimpi atau setengah sadarnya, ia merasa tubuhnya sulit digerakkan. Matanya terbuka, dan ia melihat sosok perempuan putih, samar berdiri di sudut kamar. Perlahan, hantu itu mendekat, melayang tanpa suara. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram leher Rina. Kengerian yang meningkat, Rina selamat karena ibunya membangunkannya saat mendengar ia tercekik. Mungkin aku halusinasi. Karena kelelahan perjalanan jauh dari kota, sebaiknya aku baca doa dulu, agar Tuhan senantiasa menjaga diriku. Namun setiap malam, gangguan makin parah, selimut tertarik sendiri, suara perempuan menangis di kolong ranjang, dan bayangan berjalan di langit-langit. Rina menutupi tubuhnya dengan selimut gemetaran. Saking ia ketakutan, sampai ia tertidur. Dan, tanpa sadar Rina sudah terbangun di pagi harinya. Ia mulai percaya, dan berjanji mulai sekarang akan membaca doa sebelum tidur. Alhamdulillah, aku masih diberi nafas. Aku masih diberikan umur yang panjang. Terima kasih Tuhanku. Aku berlindung kepadamu Tuhanku, dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Korban hantui baru akan terjadi. Suatu malam yang mencekam, di dalam kamar sepasang suami istri yang baru saja menikah. Keduanya lupa membaca doa sebelum mereka tertidur lelap. Hal yang sama pun terjadi datang. Hantui sudah duduk di atas lemari di samping tempat tidur pengantin baru itu, seakan-akan sudah siap untuk mencengkeram. Pengantin pria terbangun, namun ia menantang bahwa cerita penduduk hanya mitos saja. Dia tidak menyadari bahwa hantu itu sudah di sampingnya. Tahayul tidur sajalah aku. Besok hari, penduduk dibuat heboh kedua pengantin baru itu mati dengan mengenaskan leher hitam habis dicekik. Beberapa hari kemudian, temannya Rina, Andi, yang ikut menginap dan mengejek cerita itu bakal menjadi korban berikutnya si hantui. Hahaha, ada-ada saja kamu Rina. Ngapain takut kita manusia? Zaman sudah modern Gini. Rina masih percaya saja dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Kalau sudah ajalnya meninggoy, ya sudahlah. Memang itu cerita hidupnya. Bilang saja nggak ikhlas, aku nginap. Manusia diciptakan lebih sempurna dibanding hantu yang kau ceritakan itu.
Sudahlah, aku capek. Aku istirahat dulu. Semua hanya omong kosong belaka saja. Sudahlah, tidur sana di kamarmu, Rina. Esoknya tiba, Andi ia ditemukan tewas pagi harinya, dengan mata melotot dan bekas cengkeraman di leher. Semua hanya menjadi misteri. Polisi tidak bisa menjelaskan sebab kematiannya. Seorang ustaz dipanggil. Ia menjelaskan bahwa si hantui tidak sekadar hantu, tapi jin pendendam yang mengincar jiwa-jiwa lalai. Hanya keteguhan iman dan doa-doa malam yang bisa mengusirnya. Ingat Tuhanmu selalu, wahai anakku. Tuhan beserta orang-orang yang beriman. Rina mulai mendalami doa-doa dan meminta maaf atas kelalaiannya. Desa tenang kembali, namun pada malam terakhir Rina di sana, ia lupa membaca doa karena terlalu mengantuk. Di malam sunyi, terdengar suara kursi bergoyang pelan. Kamera keamanan rumah merekam sesosok bayangan menggantung perlahan di langit-langit kamar, menatap ke arah tempat tidur. Akulah hantu pemangsa manusia yang lengah. Kekuatan zahirku akan bertambah apabila bagi manusia-manusia atau kamu dalam keadaan lemah, maka aku akan merajai jiwa dan fikiranmu. Hihihihihi. Kemana kamu akan berlindung? Jika kekuatanku lebih besar darimu, kepada yang lebih besarlah kamu harus berlindung, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Maka aku pun tidak akan berdaya mengganggumu. Hi.